Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentan waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman prasejarah, berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol, yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda. Selama sekitar 3,5 abad, antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno di tahun 1966. Kemudian era Orde Baru, 32 tahun masa pemerintahan Soeharto, dari tahun 1966 sampai 1998, serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Secara geologi, wilayah Indonesia modern atau untuk kemudahan selanjutnya disebut Nusantara, merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua utama: lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistocene, ketika masih terhubung dengan Asia daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores atau Homo floresiensis di liang buah Flores membuka kemungkinan masih bertahannya Homo erectus hingga masa zaman es terakhir. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu, melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotipe kulit gelap dan rambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia, termasuk Papua, dan membawa kultur kapak lonjong atau Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 sebelum Masehi dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina, membawa kultur beliung persegi atau kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini
merupakan bagian dari penduduk Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat, dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah, berternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh atau animisme, serta benda-benda keramat atau dinamisme. Pada abad pertama sebelum Masehi, sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera, atau Swarna Dwipa sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad kelima, yaitu kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425, ajaran Buddhisme telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai ke-16. Ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi vasal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam secara ikatan perkawinan dan perdagangan, seperti di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa Renaissance pada abad ke-16. Kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-4 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok, I Ching, mengunjungi ibu kota Sriwijaya, Palembang, sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Pati Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364. Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu.
warisan dari masa Gajah Mada, termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Kerajaan dan Kesultanan Islam. Kesultanan sebagai sebuah pemerintahan oleh penguasa Muslim hadir di Indonesia sekitar abad ke-12 dan membangun tamadun. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu sudah banyak jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang ke Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Menurut sumber-sumber Cina zaman dinasti Tang, menjelang akhir perempatan abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini tampak pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi. Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Serindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhalifahan Bani Umayyah, meminta dikirimkan dai yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi, dari raja di raja yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga cucu 1000 raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala, dan kapur barus, yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil. Pada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Serindravarman yang semula beragama Hindu menjadi masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sribuza Islam. Sayang, pada tahun 730 Masehi, Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 12 November 839 Masehi. Contoh lain adalah Kesultanan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah. Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan berbagai ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran menggantikan Hindu dan Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16.
di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17. Dan saat itu ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini karena para penyebar dakwah atau mubalik merupakan utusan dari negara-negara Muslim yang datang dari luar Indonesia. Maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubalik ini bekerja melalui cara berdagang. Para mubalik ini pun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk indigenous. Hingga para pedagang ini memeluk Islam dan menyebarkan pula ke penduduk lainnya. Karena umumnya pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk diantaranya Kesultanan Demak, Kerajaan di Jipang, Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kesultanan Mataram, Kesultanan La, Kesultanan Goa, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore di Maluku.